Teman-teman sekalian, masalah pengerusakan yang di Sukabumi, kenapa kalian heran? Kejadian-kejadian seperti itu sudah lumrah terjadi di negara kita. Alasannya tidak berizin lah, tidak ini. Tadi kita sudah mengungkapkan fakta dari Tempo, 85% rumah-rumah tempat-tempat peribadatan itu memang gak ada izinnya. Mau itu gereja kek, mau itu masjid, gak ada izinnya. 85%. Tetapi yang terjadi adalah cuman rumah-rumah tempatnya orang Kristen saja yang dirusak, diganggu. Nah, kita sebagai orang Kristen, jangan pernah kita membalas. Percuma Anda jadi orang Kristen kalau Anda punya dendam, marah boleh lah ya. Tapi kalau dendam membalas itu nggak boleh. Balas rusak juga. Membalasnya bukan dengan cara seperti itu. Membalasnya dengan cara Anda tidak melakukan kegiatan seperti yang sama dilakukan mereka. Atau berargumen gitu loh. Seperti yang saya lakukan ini. Kalau membalas merusak-rusak berarti Anda nggak benar. Begitu. Tetap mengampuni, ya kan? Kita ampuni, ya kan? Jangan melakukan tindakan yang anarkis seperti mereka. Seperti itu. Kalau mereka memang sudah seperti itu, namanya manusia nggak jadi. Nah, ya kan? Jangan dibalas teman-teman, biarkan saja seperti itu ya. Kita bersuara saja supaya apa? Supaya orang-orang Islam itu tidak seperti itu lagi. Bagaimana caranya? Bacaan-bacaan mereka yang mengajarkan benci orang-orang tapir, ya kan? Perangilah di mana saja kamu jumpai mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ganti, ini yang saya lakukan ini adalah sebagai daya upaya untuk mengganti bacaan mereka yang ada di rumah. Kan saya sudah pernah bilang, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Taurat. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu kata Al-Quran. Tapi orang Islam gak percaya. Gak percaya. Makanya di rumah orang Islam gak ada Injil, gak ada Taurat. Adanya kitab yang tadi itu. Desaklah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Akhirnya jadi kayak begitu. Gimana Anda ini? Iya. Coba, berapa banyak di antara kalian yang punya hewan anjing? Berapa banyak? Berapa banyak di antara kalian betapa orang Islam bencinya setengah mati sama anjing? Coba. Itu karena apa? Karena bacaannya. Nah, ketika kamu membaca itu, akhirnya kamu jadi benci sama anjing kan? Anjing hitam itu adalah jelmaan setan. Karena di dalam hadis emang ada. Barang siapa yang ada anjing di rumahnya, maka setan malaikat tidak akan datang. Ada bacaannya itu ada. Itu membuat orang Islam benci sama anjing. Makanya ada anjing sebelah digebukin, diracun lah di ini. Iya, itu kejadian gak sekali dua kali. Saya ngomong fakta apa adanya. Gimana sih? Saya ngomong fakta apa adanya. Ada anjing digebuk, di ini, diracun, ya kan? Itu memang karena mereka membaca buku yang membuat mereka benci dengan anjing. Padahal di dalam Al-Quran ada anjing yang disebut dalam surat Al-Kahfi itu kan. Aksi intoleransi kembali terjadi. Kali ini terjadi di Padang, Sumatera Barat, Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025. Warga merusak rumah doa sekaligus tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia. Video perusakan rumah tersebut viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak sejumlah warga menghancurkan kaca-kaca jendela dengan batu dan kayu. Mayoritas wanita yang berada di dalam rumah bergegas keluar membawa anak-anak yang menangis histeris. Pendeta GKSI Padang, F. Daci mengatakan, rumah tersebut merupakan rumah doa yang juga difungsikan sebagai tempat pendidikan bagi siswa Kristen belajar agama. Daci menjelaskan, awalnya puluhan jemaah sedang berdoa di rumah tersebut pada Minggu sore, dan para siswa sedang belajar agama. Saat itu datang ketua RW dan RT memanggil untuk berbicara di belakang rumah, kata pendeta Daci. Namun di depan warga ramai datang dan melakukan perusakan, imbuhnya. Hancurin semua! Hancurin!
Keluar dulu. Tutup. Tutup dulu. Terlalu lama mediasi. Kegiatan tutup dulu. Tolong adik-adiknya tidak boleh ada yang berkelahi ya. Adik-adiknya tidak boleh berkelahi ya. Adik-adik saya mohon tidak boleh berkelahi. Hey, you are mother well, China mother for Ron Union. Baby, Ron. Well, you are mother. China. Negara kita negara hukum, jangan ada yang berkelahi ya. Saya harapkan seperti itu. Baik anak-anak saya dari bapak-bapak saya dari saya di sini, jangan ada yang berkelahi. Kita hadapi dengan tenang. Tidak boleh ada yang berkelahi. Lima emosi. Tidak boleh emosi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Hukum Tuhan tidak kita apa. Ada nanti suatu saat kena. Jangan ada yang bicara begini ya. Negara kita negara hukum. Sama dia di dalam tidak boleh ada yang berkelahi ya. Tidak boleh ada yang berkelahi di sini. Sama dia ini. Mana Pak? Dan sampai nak berkelahi, tak boleh berkelahi. Pecahkan semuanya. Negara kita negara hukum. Saya tidak mengizinkan ada yang berkelahi. Semua hancur. Hati-hati saja. Hati-hati saja. Daerah saya mau mutu habis, Pak. Jangan ada melawan saya ya. Jangan ada yang melawan saya ya. Mana lain? Kita udah bapak nih. Ini ada yang kena pukul anak-anak. Ini dua orang yang Ini semua mereka. Karena naik kemana mana dapat ikan lumayan nih. Vai, ce nu de cada. Tră mami ia găfăni. Fagi gawe, memang fane. Kung fagi balal. Lagi jemaah yang tidak sebenarnya boleh pulang. Sudah kamu ada Facebook. Pulang nama kami cabe. Pulang dulu. Nama mana yang tidak kepentingan pulang dulu. Daripada payah kita ngeten. Pak. Kufan wa Facebook dong we bahkan nama tu cabe. Irau no irala be. Kufan sekali. Kan ada anak-anak di sini. Agak behodan. Jangan coba-coba ada yang berkelahi dengan saya ya. Iya, di sana kalau di rumah. ada Tuhan, tidak saling membenci, toleransi. Bagaimana pun kita lihat pada Tuhan apapun kita harus
Awak itu mah mau tahu. Saya haram mau omel keluar. Kami terima. Kalau laporan pendeta ke polisi silakan. Saya telah